Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Aku yang di surga, Bapa yang pelihara hidupku, dengan kasih dan rahmat untuk seterusnya dan selamanya bersamamu. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, dengan kekuatan sayapnya. Aku mengandalkan Engkau, ya Tuhan, menaruh harapan hanya padamu. Engkau kekuatanku dan perlindunganku, berkat-Mu melimpah dalam hidupku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan membawakan message tentang jangan membuka celah. Kita buka dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Efesus 4 ayat 27. Dikatakan secara singkat, padat, jelas. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan, jangan memberi celah kepada iblis. Kesempatan adalah peluang. Mungkin kesempatan itu sering tidak ada, tetapi sekali ada akan langsung diambil oleh iblis. Oleh karena itu Lukas pun menuliskan berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, supaya kita tidak memberi celah, memberi kesempatan kepada iblis. Pagi hari, bangun pagi, mungkin Anda mengatakan, Pak, saya tidak bisa jujur, kalau bangun pagi harus saat teduh 10-15 menit, waktu saya enggak keburu. Ada solusinya, bangun lebih pagi. Kalaupun mungkin Anda bangun kesiangan, terlalu mepet karena ada anak bayi mungkin yang diurusi. Apa yang bisa Anda lakukan? Paling tidak ketika bangun pagi, jangan yang diucapkan pertama kali, aduh kepalaku pusing, aduh boyokku. Anda sedang memberi celah kepada iblis. Tapi paling tidak ketika bangun pagi, dari lidah bibir Anda yang Anda ucapkan adalah ucapan syukur. Paling tidak Anda tarik nafas. Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang menyerang sistem pernafasan, aku masih bisa bernafas dengan baik. Semua karena anugerah-Mu. Dan aku masih bisa melihat matahari terbit. Ataupun kalau mendung, aku masih bisa melihat mendung turun. Ini hari yang berbahagia. Bukan karena manusia, tetapi karena Tuhan yang menjadikannya buat saya. Dan saudara sudah memulai hari saudara dengan mengucap syukur. Tidak memberi celah kepada iblis. Efesus mengatakan dengan jelas, kalau Anda tidak membuka celah, maka iblis tidak akan bisa menyerang. Coba kita lihat contohnya, Matius pasal 16 ayat 22-24. Matius 16 ayat 22-24. Di situ dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus ayat 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dalam ayat-ayat ini, tidak dikatakan oleh Yesus ayat 23, enyahlah Petrus. Nah, karena bukan Petrusnya. Dan saya selalu ingat, mak saya kalau bilang istilahnya itu dipakai iblis. Petrus di sini membuka celah sehingga dia bisa dipakai oleh iblis. Dan dipakai oleh iblis ini tidak pandang derajat, tidak pandang status sosial,
tidak pandang berapa lama Anda sudah mengikut Tuhan Yesus, asal Anda buka celah, iblis bisa pakai celah itu. Makanya Yesus katakan, enyahlah iblis, bukan enyahlah Petrus, atau tutup mulutmu Petrus. Enggak. Tetapi Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, enyahlah iblis. Karena iblis kalau dikasih kesempatan, itu akan membawa kita untuk berpikir, bahasa Inggrisnya drifting, ngalor ngidul, berpikir semakin jauh, akhirnya tidak memikirkan rencana Tuhan, malah memikirkan rencana diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan merencanakan kehidupan, tetapi ketika Tuhan Anda tinggalkan dalam perencanaan itu, Tuhan tidak Anda jadikan partner dalam perencanaan itu, maka sia-sialah semua yang Anda rencanakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita diingatkan sedang berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan, berarti kita tidak membuka celah. Tetapi kalau kita sedang atau tidak sedang berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan, maka kita sebetulnya sudah membuka celah bagi si iblis setan. Pagi hari ini baca berita, nanti mungkin ya beberapa jam lagi. Biasanya update berita di handphone itu jam 8, jam 9, jam 10 pagi. Baca berita, aduh mateng aku kasusnya. Dan nanti ngobrol sama tetangga, pergi kemana ngomong, gimana ini, mati kita. Wah, pandemi ini berlanjut, katanya selama-lamanya tetap ada. Tidak menjadi berkat, dipakai oleh iblis. Saya tidak menunjuk karena nanti ada yang tersinggung atau tersungging, tapi ini fakta. Kalau kita bangun pagi dan kita memulai dengan ucapan syukur, artinya kita mengizinkan Roh Kudus yang memimpin, membimbing kita sepanjang hari. Parakletos, penghibur, penolong, menemani kita, mengingatkan kita. Karena apa saudara? Kadang-kadang yang membuat kita khawatir dan takut itu diri kita sendiri. Kita kasih kesempatan pada iblis melalui apapun itu, grup WA atau berita, menaburkan benih kekhawatiran dan ketakutan. Hati-hati, itu merupakan celah. Saudara tahu bahwa batu sekeras itu kalau ada retakannya dan di situ ada ketetesan air dan ada benih kecil saja, lama-lama bisa tumbuh tanaman dari batu itu. Kok bisa? Kan mustahil. Tidak mustahil karena ada celah. Demikian pula kita, saya sudah berdoa puasa 100 hari. Wah, saya benar-benar tidak berdosa selama 100 hari. Kenapa itu terjadi? Karena Anda membuka celah. Jadi bukan berapa lama puasanya, bukan berapa lama Anda mengikut Tuhan, tetapi bisakah kita meminta tuntunan dari Roh Kudus supaya kita tidak membuka celah. Percuma kita jadi pendeta, profesor, doktor, karburator bocor. Kalau membuka celah, ya iblis bisa bekerja. Iblis sekali lagi tidak pandang bulu. Kalau yang membuat kita khawatir itu iblis, nah kita bisa melawan, ada senjatanya. Kalau setan sedang mengerjai hidup kita, kita harus bisa mengusirnya. Bagaimana caranya? Dicontohkan oleh Tuhan Yesus tadi. Dan juga kalau saudara baca Alkitab Anda, dikisahkan pernah Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Bahkan setan itu loh melawan Yesus, tidak takut. Bahkan firman-Nya sendiri, kisah hidup Yesus sendiri, itu background hidup Yesus sendiri dipakai oleh iblis. Bukankah engkau anak Allah? Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan bait Allah ini. Dari gunung ini. Itu di Jericho ada Mount of Temptation. Nanti kalau saudara ke sana, amin gitu ya. Kita mampir ke sana. Dan juga bahkan belum selesai. Iblis juga bilang, kalau engkau anak Allah, pasti engkau bisa mengubah batu ini menjadi roti. Yesus melawannya pakai apa? Firman Tuhan. Nyala engkau iblis. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Demikian pula yang
Tuhan lakukan kepada Petrus yang dipakai oleh iblis, dilawan dengan firman Tuhan. Intinya pada pagi hari ini pesannya adalah jangan sampai kita membuka celah. Kalau kita membiarkan diri kita diliputi ketakutan, kalau kita membiarkan diri kita dipenuhi kekhawatiran, maka iblis akan lebih senang mengerjai hidup kita. Oleh karena itu iblis, setan itu harus diusir dari hidup kita. Dalam nama Yesus, keluar engkau iblis. Kita harus tutup semua pintu untuk iblis. Buang semua perasaan kegagalan, intimidasi, buang kekecewaan hidup kita, buang semua. Sehingga bibit-bibit itu tidak dipakai oleh iblis untuk mengerjai hidup kita. Kalau kita sendiri yang pernah membuka kesempatan bagi iblis untuk mengerjai hidup kita, maka kita yang harus menutup kesempatan bagi iblis berkarya dalam hidup kita. Filipi pasal 4 ayat 8, ayo, ayat yang sangat sering kita baca. Pagi ini coba kita lihat bersama-sama. Apa yang dinasihatkan di sini? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tidak ada disebutkan semua yang mengkhawatirkan, semua yang menakutkan, semua yang belum tuntas. Tidak ada ditulis, hanya dituliskan seperti yang saudara baca di layar saudara. Pagi hari ini, ambil pilihan. Ambil pilihan, apa yang mau Anda pilih? Mau membuka celah atau menutup semua celah sehingga iblis tidak bisa menyerang kita. Kalau iblis tidak bisa menyerang kita, maka berkat apapun yang sudah diwariskan oleh Tuhan kepada kita tidak akan bocor halus. Tapi kalau ada celah, lama-kelamaan akan digerogoti oleh si jahat. Mari kita mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Kau beri. Dan biar pagi hari ini kami belajar untuk tidak memberi kesempatan kepada si jahat. Tapi kami akan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk senantiasa mengurapi kami, memberkati kami, menuntun hidup kami. Dan di dalam nama Yesus pagi hari ini, sepanjang hari ini, kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang kami kerjakan, mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.